Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Denny Wede Arianto. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dari LPTK Universitas PGRI Palembang, dan saya berasal dari SMA Negeri 1 Lembut Jaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video pembelajaran dengan tema teks laporan hasil observasi pada kelas 10. Selamat menyaksikan. Silakan duduk. Dari yang nyaman. Mari teman-teman, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik ya. Sama kayak di Sabtu masuk ya. Oke, kita ketemu aja. Saya duduk. Diranya. Mareta. Indri. Oke, Indri hadir. Desi. Ahmad Nawawi. Ya. Ahmad Nawawi hadir. Tika sudah hadir. Silat. Kemarin matanya apa? Terakhir kita katakan observasi ya. Ya, jadi apa itu observasi? Ya, jadi observasi adalah pengamatan ya. Jadi pengamatan dari objek, kemudian hasil pengamatan itu kita bentuk dalam satu laporan. Laporannya kita tulis sesuai dengan struktur teks. Kanan mana? Yang mana Pak itu Tom? Kanan bawah. Kanan bawah itu di kanan segitiga. Ya, tambah segitiga. Kemudian kiri bawah ada di mana ini bawah? Ya bisa buat tempat apa namanya mencari rezeki ya, terus Ya. bisa itu juga. Ya, untuk cara rezeki ya. Nah, jadi lihat apa yang kamu ceritakan ya tentang jembatan Ampera, bagian-bagiannya, kemudian di taman segitiga emas ya kayak itu, termasuk bagian manfaatnya itu sebenarnya secara tidak langsung kamu sudah membuat satu laporan hasil observasi. Nah, ini yang akan kita pelajari. Yang pertama kita akan belajar tentang laporan observasi. Ini materi pertama di kelas 10 ya. Juga kita nanti akan menulis dalam bentuk tugas ya KPD-nya. Kemudian apa yang kita rasakan itu kita tuangkan semuanya dalam bentuk laporan observasi. Kemudian untuk materinya yang cuma ada satu ya, terkait dengan laporan hasil observasi. Kemudian nanti pada akhir pembelajaran kita akan mengadakan tes ya, bentuknya uraian yang akan disajikan dalam KPD ya. Nanti kamu dites untuk kemampuan awal ya. Nanti ada pre-tes, ada post-tes ya. Jadi fungsinya nanti misalkan hasil jangan lupa tulis namanya ya. Dulu kan salah satu pagilah ambil ya satu orang aja yang mengumpulkan. Silakan diambil dari kawan-kawannya. Baik, terima kasih ya sudah
semuanya menunjukkan gambar tesnya. Ya, sudah menjawab dengan lengkap. Tinggal kita nanti evaluasi ya di akhirnya ya, apakah ini hasil bebasnya sudah bagus atau belum. Kita lanjutkan untuk pembelajarannya hari ini ya. Nah, ini ada gambar stimulus kami. Sebelum kita mengajak ke laporan hasil observasi, kita kembalikan lagi ke Kota Palembang ya. Siapa yang nggak kenal namanya jembatan? Nah, coba kita buat ilustrasi sedikit atau kita buat laporan sedikit ya dalam bentuk wacana atau dialog tentang jembatan Ampera. Ya. Apa itu jembatan Ampera? Kalau kita buat kalimat definisi adalah gimana? Jembatan menghubung ya, benar ya, juga ya. Jadi jembatan untuk kembali dari tempat ke tempat lain. Kemudian kira-kira kalau kita lihat dari gambar itu, kalau kita bagi perbagiannya, strukturnya gimana aja? Ada apa saja coba bagiannya? Ada apa bagian-bagian? Bagian-bagiannya dari jembatan Ampera itu? Tiang penyangga, ya, tiang penyangga. Kemudian apa? Tiang, ada jam yang sangat legendaris itu ya. Ya, ada konstruksi beton. Kemudian ada pagarnya di pinggir, benar. Lanjut. Ada lampu. Ada lagi? Ada? Ya, ada kursi untuk rekreasi ya, untuk santai. Ada lagi? Ada lampu jalan, ya, lampu penerangan jalannya ya. Ada lagi? Nah, sekarang kalau kita lihat manfaatnya ya, kira-kira jembatan Ampera itu manfaatnya itu apa? Menyeberangi, memudahkan. Memudahkan apa? Menyeberang. Kemudian memudahkan untuk jalan, benar, bisa juga. Terus kalau orang duduk-duduk itu, dia untuk apa ini? Untuk rekreasi. Nah, benar, untuk rekreasi ya. Jadi selain untuk menyeberang jalan ya, sarana penyeberangan antara dua tempat, jembatan Ampera juga dipakai untuk sarana rekreasi dan hiburan, khusus untuk warga Kota Palembang. Benar sekali ya. Jadi itu ya kalau kita jabarkan. Jadi dari bentuknya ya ada bagian-bagian strukturnya, ya ada jam, ada lagi yang penyangga, lampu dan lain-lain. Kalau kita lihat dari fungsinya untuk yang pertama penyeberangan, yang kedua rekreasi, ya benar ya. Nah itu yang dimaksud dengan laporan hasil observasi. Jadi silakan disimak. Selamat pagi. Pada kesempatan ini kita akan belajar dan berdiskusi bersama tentang laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi pada kelas 10 masuk dalam fase E. Dalam elemen yang terdapat dalam pembelajaran ini adalah berbicara dan membentuk tujuan pengajuan usul, perumusan masalah, dan solusi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara secara logis, runtut, kritis, dan kreatif. Peserta didik mampu mengkreasi ungkapan sesuai dengan norma kesopanan dalam berkomunikasi. Peserta didik berkontribusi lebih aktif dalam diskusi dengan mempersiapkan materi diskusi, melaksanakan tugas dan fungsi dalam diskusi. Peserta didik mampu mengungkapkan simpati, empati, peduli, perasaan, dan penghargaan secara kreatif dalam bentuk teks fiksi dan non-fiksi multimodal. Pengertian teks laporan hasil observasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, observasi adalah peninjauan secara cermat. Sedangkan pengertian laporan hasil observasi adalah laporan yang merupakan sebuah laporan berdasarkan hasil pengamatan terhadap suatu objek. Dalam teks laporan hasil observasi,
Terdapat berbagai informasi yang disajikan penulis tentang suatu informasi berupa nama objek, ciri, jenis, keadaan, dan data lainnya. Dari isi teks laporan tersebut akan tersajikan struktur teks berikut, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Struktur yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum yaitu terdapat pembukaan, berisi pembuka atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar tentang objek tersebut. Yang kedua adalah deskripsi bagian, yaitu terdapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan secara lebih detail. Struktur yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat yaitu berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang ciri laporan hasil observasi. Ciri laporan hasil observasi ada 3, diantaranya objektif, faktual, dan informatif. Ciri yang pertama adalah objektif, yaitu disusun dengan berdasarkan keadaan nyata objek tunggal nyata yang sudah secara langsung diamati. Ciri yang kedua yaitu faktual. Laporan tersebut disusun dengan berdasarkan dari fakta yang sesuai pengamatan yang sudah dilakukan dan juga sudah terbukti kebenarannya serta tidak ada dugaan tak jelas. Ciri yang ketiga adalah sistematik. Sistematik diartikan disusun dengan sedemikian rupa dengan teratur serta saling mempunyai kaitan antara kelas dengan subkelas yang ada di dalamnya. Pada tahapan selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari teks laporan hasil observasi. Fungsi dari teks laporan hasil observasi yang pertama adalah untuk mengatasi suatu atau sebuah permasalahan. Kalau kita buka kamus ya, ada yang V kan, itu berubah namanya. Kalau itu dia N, itu berarti kita keluar kata noun atau kata benda. Jadi secara besar sebenarnya observasi itu adalah bentuk kata benda dan pengertiannya adalah peninjauan secara personal. Cermat di sini artinya apa? Artinya dalam artian cermat, teliti, ya, tepat, nyata, apa tadi? Teliti, jelas, ya. Jadi laporan observasi itu memang harus dijelaskan secara tepat, jelas, nyata. Ya, nggak boleh kita beropini. Ya. Misalkan jembatan Ampera itu kurang bagus, nah itu nggak boleh karena dalam observasi itu tidak boleh ada opini. Jadi semuanya harus sesuai dengan nyata, ya, harus semuanya sesuai dengan faktual. Nah, kalau kita rujuk ke pengertiannya, jadi laporan yang dasarnya hasil dari pengamatan objek. Ya, kita lanjutkan. Kedua, kita ketemu dengan struktur, ya, struktur dari laporan hasil observasi. Ada 3 bagian, dari pernyataan umum, di bagian dan di manfaat. Ya. Ada yang bisa membantu saya? Apa itu penjelasan dari pernyataan umum? Apa? Ya, silakan. Ya, pernyataan umum adalah yang pertama informasi umum, asal usul. Ya, jadi ada 3 itu ya, informasi umum, asal usul dan informasi tambahan. Nah, kalau kita misalkan ke satu objek ya, misalkan ke jembatan Ampera tadi, kira-kira informasi umumnya apa? Jelaskan apa kira-kira? Di mana lokasinya benar, kemudian namanya ya benar. Ada tadi tahun pembuatannya benar, ya itu ya. Jadi itu bisa kita katakan sebagai informasi umum, ya. Kemudian yang kedua, kita bahas tentang deskripsi bagian. Objeknya nyata, kemudian kalau faktual itu terbukti sesuai caranya ya. Kemudian yang ketiga, lengkap tersusun, struktur dan apa? Jelas ya. Nah, jadi namakan lagi jelas. Dari mulai judul ya, sudah benar ya, judul isi simpulan, kemudian ada covernya, ada pengantar, ya. Ada lagi?
Jadi pertanyaan itu adalah ketika kita membuat satu laporan observasi, apakah kita harus datang ke tempatnya atau bisa kita langsung pengamatan dengan ya menggunakan teknologi ya dari sosial media atau teknologi. Itu pertanyaan dari Sarah. Kira-kira jawabannya apa? Ya. Harus. Kenapa? Kalau ada data kita nggak tahu. Ya. Ada berapa lagi? Ya kalau tidak harus mendatangi berarti bukan laporan observasi kan berdasarkan pengamatan secara langsung. Ya, laporan yang harus pengamatan secara langsung. Ya, sudah ada pendapat? Ada lagi yang mau pendapat? Boleh nggak sih kita ngamati secara tidak langsung? Ya, misalkan sekarang kan banyak kan? Ya, sudah banyak orang yang sudah membuat blog, membuat tulisan, ya, membuat karangan ya dalam bentuk tulisan atau bentuk video ya yang ada narasinya ya. Itu kan dengan kita melihat itu sama nggak dengan kita melakukan observasi secara langsung? Enggak ya. Jadi nggak terlalu sama dengan hasil yang dilihat ya. Itu kira-kira dari kelompok ini gimana? Ada yang mau menambahkan atau ada yang mau memberikan masukan? Kata kelompok yang sebelah sini ya memang harus langsung ya, karena kita mengamati budaya itu harus objektif ya, kita datang sendiri ya kan, baru kita bisa berbicara kan tentang objeknya. Kalau dari sini gimana? Dari sini tadi pendapatnya boleh kok ya kan, sekarang banyak kan media sosial, dari blog, website kan yang bahas tentang gimana daerah. Gimana? Setujukah kamu? Harus datang secara langsung? Setuju. Gimana? Bisa melihat dengan sendiri. Bisa melihat dengan jelas, dengan sendiri. Ya, tuh. Jadi gimana? Sarah, sudah terjawab? Sudah. Apa jawabannya? Ya, jawabannya kita harus, kalau kita mengamati suatu objek harus datang ke objek. Ya, kelompok ya. Jadi ada 4 kelompok ya. Kita sekarang mengerjakan ini saya akan bagian ke KPD ya. Silakan diskusi. Sebenarnya ini tugas kelompok ya. Jadi yang satu nanti tugasnya mencatat hasil, kemudian yang lainnya berdiskusi terkait dengan jawaban yang diminta oleh lembar kerja ini. Ya, silakan disimak dulu. Saya jelaskan dulu untuk pengisiannya, tata cara pengisiannya. Yang pertama itu lembar kerja peserta didik atau kita singkat KPD. Ada mata pelajarannya kita bahasa Indonesia kelas 10, hari tanggalnya isikan hari tanggal sekarang ya. Kemudian nama anggota kelompoknya silakan ditulis ya. Silakan ditulis nama anggota kelompoknya. Kemudian tujuan pembelajaran kita untuk menjawab tentang KPD ini, kita mengelola berbicara, menyajikan dan menulis gagasan, pikiran, perasaan, pandangan atau pesan yang ada dalam teks laporan hasil observasi. Selanjutnya instruksinya yang pertama simak ya seluruh pertanyaan yang ada di LK ini ya, bagi itu. Kemudian paparan teks yang dibacakan oleh seorang teman, nanti kita bacakan ya, bacakan teksnya atau wacananya biasanya yang ada di dalam buku tersebut ya, di buku kamu. Silakan disimak nanti. Kemudian jawab pertanyaan soal perintah ya, ada 3 soal tadi. Nanti kita kasihkan waktu 20 menit ya untuk mengisi lembar kerjanya. Kita diskusi boleh ya, boleh tanya jawab dalam kelompok ya. Kemudian kalau sudah selesai silakan kumpulkan di meja guru ya. Nah sekarang terkait materinya atau wacananya, kita ada di buku kamu wacana buku-buku. Sedangkan ada di halaman 19 ya. Ya salah satu baca. Lepidoptera, kupu-kupu merupakan hewan yang termasuk filum hewan paling besar dalam jumlah maupun daerah distribusinya. Tidak sedikit orang yang mengagumi kupu-kupu
karena keunikannya. Warna-warni sayapnya, perbedaan sayap kupu-kupu berfungsi untuk membedakan jenisnya. Karena keindahan dan keunikan kupu-kupu, tidak sedikit pula orang yang mengawetkannya guna dijadikan hewan koleksi. Untuk menuju kedewasaan, Pterygota mengalami metamorfosis. Kupu-kupu telah mengalami metamorfosis sempurna dari ulat menjadi kupu-kupu dengan tahapan telur, larva, ulat, pupa, dan imago. Oleh karena itu, kupu-kupu termasuk golongan holometabola, yakni hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Tidak ada satupun ciptaan Tuhan yang sia-sia atau tak berguna. Manfaat kupu-kupu di samping keindahan sayapnya juga bermanfaat dalam ekosistem. Salah satu manfaat adalah melakukan penyerbukan pada tanaman. Bahkan kupu-kupu bembox mari dapat menghasilkan benang-benang sutra yang sangat mahal harganya. Ya, itu wacana yang akan kita cari struktur bagian laporannya, ya. Atau di buku itu halaman berapa tadi? 19 sampai 20. Ya, 19 sampai dengan 20. Silakan dikerjakan. Itu ada 3 kolom ya. Ada kolom untuk pernyataan umum, ada untuk deskripsi bagian, dan ya deskripsi manfaat. Jadi silakan pokok-pokok teksnya atau kalimatnya silakan disalin ya dari wacana buku-buku yang sudah kita baca tadi. Ada yang ditanyakan tentang LKPD-nya? Sudah jelas? Ya, oke ya. Jelas ya. Silakan dikerjakan. Satu nyari deskripsi bagian, yang satu nyari deskripsi manfaat. Kalau ada kesulitan, silakan ke kanan. Ya, silakan. Tetap aja. Kita bagi-bagi. Nah, kamu tinggal ya kita dari aja. Ya. Tidak sedikit orang yang Itu kan bagian itu kan? mengagumi kupu-kupu. Oke, yang kelompok lainnya silakan disimak, silakan dibuka, jangan lupa ditutup nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Yang terhormat Pak Denny beserta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Atau Lepidoptera. Kupu-kupu merupakan hewan yang termasuk cium hewan yang paling besar dalam jumlah maupun daerah distribusinya. Baik, itulah pernyataan umum. Baiklah, itu adalah pernyataan yang pertama. Yang
sayapnya. Kupu-kupu berfungsi membedakan jenisnya. Karena keindahan dan keunikan dari kupu tidak sedikit orang yang mengawetkannya guna dijadikan hewan koleksi. Untuk menuju kedewasaan, Pteridota mengalami metamorfosis. Kupu-kupu telah mengalami metamorfosis sempurna dari ulat menjadi kupu-kupu dengan tahapan telur, larva atau ulat, pupa, dan imago. Oleh karena itu, kupu-kupu termasuk golongan Holomerogola, yakni hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Baiklah, itu materi yang kedua telah disampaikan oleh Kansinta Maida dan selanjutnya akan dibacakan oleh Mulia Wulan Saputri. Baiklah, di sini saya akan membacakan tentang deskripsi manfaat. Ada satu pencitraan kali yang sia-sia atau tidak berguna. Manfaat kupu-kupu di samping keindahannya, sayapnya juga bermanfaat dalam ekosistem. Salah satunya manfaatnya adalah karena penyembuhan pada tanaman. Bahkan poni dapat menghasilkan benang-benang sutra yang sangat mahal harganya. Baiklah, itu materi yang kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan. Kita berikan tepuk tangan dulu ya. Ya, silakan dilanjutkan untuk moderatornya. Perkenalan dulu ya. Ada nama, ya, dan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Sinti Saputri. Saya akan bertanya. Tadi kan di deskripsi bagian itu kupu-kupu telah mengalami metamorfosis sempurna dari ulat menjadi kupu-kupu dengan tahapan telur, larva atau ulat, pupa, dan imago. Apa itu imago? Izin menjawab. Ya, Imago silakan. adalah hewan tahapan akhir fotosintesis. Imago adalah hewan Tahapan akhir fotosintesis. ya, tahapan akhir fotosintesis. Ya, kita berikan tepuk tangan ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk presentasinya, untuk diskusinya juga sangat menarik ya. Ada tanya jawab yang bagus ya, dan yang menanyakan saling menanggapi dalam diskusi ini. Kemudian selesai ya, tadi kita simpulkan materi ajaran hari ini. Ada yang bisa ngambil kesimpulan? Jadi jawabannya sudah lengkap semua ya. Jadi apa yang tadi LKPD itu sudah lengkap semua, dari mulai pernyataannya sudah tepat semua, kemudian deskripsi bagian juga tepat semua, dan juga deskripsi manfaat juga tepat semua ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Sudah menjawab dengan benar. Di akhir pembelajaran ya, kita akan memberikan kesimpulan suatu materi. Ada yang menanggapnya kesimpulannya kira-kira gimana belajar hari ini? Senang ya? Menyenangkan? Materinya? Bermanfaat ya. Kemudian ada lagi? Mudah untuk dipahami ya. Baik ya. Walaupun soalnya harus ya, kamu sudah bisa mencerna semua materinya dengan baik ya. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang ya, kita akan bahas masalah anekdot ya. Setelah kan kita kemudian anekdot ya. Jadi kalau kamu mau cari informasinya tentang anekdot, itu cerita yang unik ya, cerita menarik yang isinya sindiran. Yang bisa kamu cari referensinya nanti dari mana, atau dari buku cetak. Kemudian setelah itu kita adakan proses ya, ini proses terakhir. Akan saya berikan posternya. Sama seperti tadi ya. Jadi untuk proses ini kita akan bacakan. Saya kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan prosesnya. Ketiga,
diberikan tanda silang pada jawaban yang benar. Nanti kita cari tahu hasilnya apakah dari jawaban pretest dan post test tadi ada perbedaan, ada peningkatan. Mungkin yang tadi ada yang salah, sekarang semuanya sudah benar. Sudah semua ya? Ya. Terima kasih. Ya. Kita selesai pada bagian akhir pembelajaran pada hari ini. Terakhir kita akan bagian proses ya. Nanti akan saya koreksi ya untuk evaluasi bahan yang saya. Apakah kamu ada peningkatan sebelum dan setelah pembelajaran laporan dan observasi? Ya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf ya dalam penyampaiannya. Kemudian untuk berkahnya hari ini kita berdoa ya. Silakan untuk dipimpin berdoa sebelum kita selesaikan pelajarannya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Kita berikan berdoa kepada semua. Silakan untuk pulang. Hati-hati di jalan. Ya. Hati-hati di jalan, jangan pun. Ya, tetap jaga kesehatan. Waalaikumsalam.